أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat walafiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari jilid yang kedua. Hadis nomor 200, hadis yang ke-662, yakni daripada Amr bin Khalid menyampaikan kepada kami, ia berkata, Al-Laits menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Said, Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Abu Lu'lu', dari Lu'lu'ah, dan dari Abi Shirmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Ya Allah, aku mohon kepadamu kekayaan untukku dan juga kekayaan untuk pembantuku, yakni wali-waliku, ataupun doanya Allahumma inni as'aluka ghinaya wa ghina maulaya. Allahumma inni as'aluka ghinaya, ya Allah, aku memohon kekayaan untukku, wa ghina maulaya, dan juga untuk pembantuku ataupun maula, pembantu, adam, kan? Ataupun disebut mantan budak, kan? Budak, hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kekayaan yang mana yang Nabi maksudkan di sini? Adakah kekayaan harta? Ghina wa ghina. Adakah kekayaan harta? Apa yang Nabi minta? Kan, aku mohon kepadamu kekayaan. Allahumma inni as'aluka ghinaya. Ya Allah, berikan aku kekayaan apa nih? Ya, betul. Kekayaan hati. Bukan bermaksud Nabi minta kaya harta. Paham dong? Jadi Nabi di sini minta kekayaan hati, dan itu yang lebih penting untuk kita semua. Kaya apa? Kaya hati. Miskin tak apa, tapi asalkan kaya hati. Jangan kita kaya hati, kaya harta dan juga kita miskin hati. Faham dong? Harus kaya hati. Apa maksud kaya hati? Banyak bersyukur, redha dengan apa yang Allah berikan. Maka ada satu kisah tentang seorang laki-laki, ini zaman tabi'in lah. Ada seorang raja ini dia pergi keluar melihat rakyatnya. Jadi dia pergi suatu hari melintasi suatu tempat, dia lihat ada seorang laki-laki miskin tengah berbaring di atas pohon, di atas sebuah pohon, ada rantingnya, di baring atas tu kami, kan? Terus tepi pohon itu ada sungai. Maka dia baring di atas pohon tu, terus dia bangun, terus dia pun turun dari pohon itu pergi ke sungai. Bila dah sampai ke tepi sungai, dia pun ambil ada macam tas, dia pun keluarkan dari tasnya tu ada roti. Ada apa? Roti yang kering. Roti apa? Maksudnya roti yang dah lama dah kering, keras.
Jadi dia buat apa? Dia pun cicahkan di sungai tu. Bagi lembut. Boleh faham? Bagi lembut, terus dia pun makan. Dia pun makan. Lepas dia makan roti itu, dia pun mengekspresikan rasa syukur tu dengan luar biasa. Gimana? Dia kata, Alhamdulillah, nikmat darimu ya Allah. Maka raja tu hairan. Apa laki ini dapat nikmat, sedangkan dia makan itu apa? Hanya sepotong roti. Apa nikmat? Bukan makan yang sedap pun, kata raja. Kenapa ekspresi dia luar biasa, kan? Maka disuruh pengawalnya pergi panggil dia, datang bawa ke istana. Maka langsung di pengawalnya pergi bawa dia ke istana, terus jumpa. Maka raja tu tanya pada si yang miskin tadi, aku lihat engkau rumah tak ada, kau ni berteduh di bawah pohon, terus makanan pun hanya roti, minuman pun kau ambil dari sungai, tapi kau setelah makan kau mengekspresikan begitu luar biasa. Apa nikmat yang kau dapat? Apa nikmat yang kau dapat sampai kau mengekspresikan diri begitu, kata raja. Maka jawab si laki miskin ini, wahai raja, kalaulah seandainya raja makan nih, terus tersedak makanan itu tersangkut di sini kerongkong. Makanan itu tersangkut. Jadi makanan itu tak akan masuk ke perut kalau raja tidak minum seteguk air. Dan air itu hanya raja dapat beli dengan senilai separuh daripada kerajaan raja. Apakah kira-kira raja akan beli juga air tersebut? Maka kata si raja, mestilah saya akan beli juga air itu. Siapa nak hidup dengan makanan sangkut di sini? Pasti aku tidak akan mampu hidup tanpa minum air. Dan itu tu makanan sangkut sini, baik aku minum walaupun aku terpaksa memberikan separuh kerajaan aku. Terus disambung lagi oleh si miskin ni, raja, kalaulah seandainya raja minum dari air tadi dan air itu tidak akan keluar, tidak akan keluar, maksudnya tidak buang air kecil, dan raja harus menahan air kencingnya itu sampai raja dapat mengeluarkannya dengan membayar separuh harta daripada kerajaan raja. Apakah kira-kira bapak raja sanggup? Mestilah, kata si raja. Siapa boleh menahan kencing? Boleh faham? Tak ada siapa yang mampu menahan kencing. Akan sakit kalau ditahan. Maka kata si orang miskin ini, kalaulah harta kekayaan raja itu hanya untuk segelas minuman dan juga untuk nikmat buang air kecil dan nikmat minum air, maka Allah beri gratis semuanya. Allah beri apa? Gratis. Tempat tinggal saya ada, Allah beri naungan, pohon ada, terus minuman Allah berikan sungai, kan? Maka siapa yang tidak diberi nikmat yang begitu hebat, maka saya menunjukkan rasa syukur yang luar biasa. Bagi aku itu sudah nikmat. Boleh faham atau tidak kisah ni? Boleh faham? Raja itu banyak harta, tapi nikmat dia minum air dan nikmat dia buang air kecil tidak menyamai dengan harta kekayaan yang dimiliki. Boleh faham maksudnya? Allah beri kita nikmat nikmat minum ni, terus nikmat buang air kecil. Bukankah itu suatu nikmat? Betul? Boleh hidup tanpa buang air kecil? Cuba tahan sampai buka puasa, jangan kencing. Mampu? Tak mampu. Maka itu nikmat. Bayangkan, itu sekecil-kecil nikmat, apalagi si miskin dapat tempat berteduh, ada naungan, ada sungai, ada minuman, maka itu sebesar-besar nikmat. Maka ini kaya apa? Ya, merasa syukur dengan apa yang ada. Faham dong? Ada satu lagi kisah tentang kaya hati juga nih. Ada seorang guru. Guru ni ulama, dan ulama ni ada seorang anak murid. Maka setiap hari si murid ini melihat gurunya ini hanya makan dan minum dengan dapat rezeki memancing. Dari mana? Mancing ikan. Jadi setiap hari guru itu makan kalau dapat ikan. Jadi si murid dengan gurunya pergi mancing. Dapat ikan itu dimasak. Itulah makanan untuk guru. Maka setiap hari begitu rutinnya.
Dapat ikan, masak, terus makan. Maka suatu hari gurunya itu pun macam rungsing, sedih. Maka dia kata, wahai muridku, aku ni bingung sangat ni, hatiku tak tenang. Apa kata kau pergi ke kota, jumpa abangku. Nah, minta nasihat dari abangku. Jadi murid ni rasa, wah, ada ulama lebih besar kali nampak ni. Abangku ni alamatnya, pergilah. Maka si murid itu pun pergi cari alamatnya. Ternyata gurunya ini, abang kepada gurunya ini kaya berbanding si adik yang di kampung miskin. Gurunya miskin, tapi sedangkan abang gurunya kaya, rumah besar, mobilnya banyak. Maka si murid ni pun masuk, tuan, saya ni murid kepada adik tuan. Saya datang ke sini kerana adik tuan di kampung minta nasihatkan dia. Silakan tuan, apa nasihat yang nak disampaikan pada guru saya? Maka langsung si abang kata, sampaikan pada adikku, jangan harap pada dunia. Jangan kejar dunia. Langsung bingung si anak murid bukankah ini nasihat untuk bapak ni? Boleh faham? Kenapa terbalik pula ni? Maksudnya apa? Si abang sampaikan pesan pada adikku di kampung, jangan terlalu berharap dengan dunia. Maka si murid ni rasa bingung. Yang kaya siapa ni? Seharusnya nasihat tu untuk anda. Tapi dia tak cakap lah. Dia diam. Baik tuan, saya pun pergi. Dia pun pergi balik kampung, jumpa gurunya sampai. Maka kata gurunya, apa pesan abangku? Abang anda kata begini, jangan terlalu berharap dengan dunia. Jangan kejar dunia. Langsung guru itu nangis. Nangis lagi lah, bingung si anak murid ni. Aduh, apa ni tak faham ni, kan? Apa yang disampaikan sampai guru aku ni nangis? Maka keesokan hari jumpa guru, wahai guru, apa cerita sebenarnya, saya tak faham. Bukankah itu nasihat untuk abang guru? Seharusnya abang guru yang jangan kejar dunia sebab dia terlalu kaya, walhal guru ni miskin. Maka lihat apa kata gurunya, ini nasihat yang benar. Itu dah nasihat untuk aku sebenarnya. Sebenarnya abang aku tak kejar dunia. Yang mengejar abangku adalah dunia. Boleh faham? Bukan abang mengejar dunia, tapi dunia itu mengejar abangku. Abangku tak pernah merasa ingin kaya. Walaupun hilang nikmat kekayaannya, dia tak pernah akan rasa sedih. Sebab dia tidak mengejar dunia. Tapi dunia itu yang mengejar abangku. Sementara aku, setiap hari pergi mancing, aku berharap esok dapat ikan ke tak. Boleh faham? Esok aku akan dapat ikan ke tak? Maksudnya berharap. Boleh faham? Berharap dengan dunia. Esok kalau dapat ikan, tak ada rezeki lah. Boleh faham? Aku sentiasa berharap demikian. Maka itulah nasihat daripada abangku. Boleh faham? Sebaik-baik kaya itu adalah kaya hati. Merasa cukup, dan Allah akan mencukupkan. Faham tak? Jelas apa jelas? Okey, lanjut hadis yang berikutnya. Nah, ada pertanyaan? Apa dia? Mana hadis nombor 662? 662. Tapi berbeza dengan versi anda mungkin. 663 kah? Antum kitab mana ni? Ada full mufrad. Kitab kalau antum dalam buku 662. Dalam PDF sama. Coba lihat 662 hadisnya. Okey, lanjut. Okey, hadis nombor 663 daripada Syakal bin Humaid. Ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang bermanfaat. Doa yang apa? Doa yang bermanfaat. Maka Nabi SAW bersabda, ucapkanlah Allahumma afini min syarri sam'i wa basari wa lisani wa qalbi wa syarri mani. Ya Allah, selamatkanlah aku dari keburukan. Keburukan apa? Sam'i. Apa sam'i? Pendengaran. Wa basari, keburukan mata. Terus wa lisani, dari ucapan. Wa qalbi, hati.
Wa syarri mani. Apa mani? Kemaluan. Baik, maksudnya ya Allah, dari sahabat ni minta nasihat dari Nabi, minta diajarkan satu doa. Maka Nabi kata, Allahumma afini min syarri sam'i. Ya Allah, selamatkan aku daripada keburukan telinga. Jadi segala, jangan dengar yang tak baik, dengar hanya yang baik. Terus jaga aku dari keburukan mata, basari, daripada mata, hanya melihat yang halal, jangan lihat yang haram ya Allah. Terus walisani, ucap yang baik, bukan ucap kata-kata yang haram, yang kata-kata yang tak baik. Wa galbi, jaga hati, keburukan hati. Hati ini sentiasa ada kebaikan, tidak ada penyakit hati. Wa syarri mani, dan ya Allah, jaga aku daripada kemaluan. Maksudnya keburukan kemaluan. Kemaluan di sini maksudnya daripada hal-hal yang boleh menjerumus kepada zina, ataupun kekejian. Apa keburukan yang kita buat dengan kemaluan? Nah, itu dia. Nabi minta perlindungan. Nah, di sini apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ini sering ucapkan kalimat yang apa sebutnya sini, jawaul kalim, kalimat yang singkat tapi padat. Boleh faham? Nabi tidak panjang-panjang berdoa. Doa Nabi itu sentiasa yang pendek, ringkas, tapi padat isinya. Contoh doa yang kita sering baca lepas subuh. Apa doa yang Nabi sering baca lepas subuh? Kan kita dah belajar dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala atau maqbula. Nah, maksudnya Nabi minta tiga kan? Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang thayyib, dan juga ya Allah, terima amalku. Singkat tapi padat. Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maka dalam berdoa, cara berdoa yang benar adalah seperti Nabi SAW. Doa yang tidak, apa nak katanya, tidak berlebih-lebihan. Tahu berlebih-lebihan? Coba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 55. Ayat apa? 55, surah ke-7, Al-A'raf. Mana ni? Abang ni? Abang, macam bang? Jauh sangat ni? Kenapa jauh sangat? Nak tidur kau ni? Lepas ni duduk sebelah aku je ni. Baca doanya 55, baca ayatnya. Surah Al-A'raf, surah ke-7, ayat 55. Allah ajarkan cara berdoa. Lanjut. Tadarru'u wa khufiya. Okey, terjemahannya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik. Jadi cara berdoa yang Allah ajarkan gimana? Berdoa dengan apa? Hati yang doa dengan kalimat yang maksud merendah diri, lembut, dan suara yang nak kata perlahan tidak, suara yang lirik, ya betul. Yes, tidak keras, baik. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka ulama menafsirkan ayat ini, apa dia? Yang pertama, perintah berdoa. Jadi kita harus berdoa kepada Allah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Allah. Tapi ada caranya berdoa. Jangan adab berdoa suaranya perlahan, lirih. Jangan keraskan suara. Mana yang baik? Suara dengan keras atau perlahan? Jadi tak boleh doa dengan keras. Terus saya tadi pakai mic doa, salah. Yang mana kata ni? Yang mana maksudnya? Suara, baca doa dengan suara yang perlahan. Maksudnya apa? Betul.
Yakni kalau berdoa secara berjemaah maka lebih afdal berdoa dikeraskan. Doanya dikeraskan. Kalau doa untuk diri dan juga orang lain, maka itu kita keraskan suara. Tapi kalau kita berdoa untuk diri sendiri, maka harus dalam keadaan sir. Tahu sir? Perlahan lirih. Kenapa? Supaya satu, tidak timbul rasa ujub atau riak dengan doa. Mungkin ada permintaan Anda yang personal kan, yang agak untuk diri Anda sendiri, maka doa itu diperlahankan. Tapi kalau Anda mendoakan orang lain, maka boleh Anda mengeraskan suara dengan jar. Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Maka boleh lihat situasinya. Kalau nak berdoa dengan keras, maka situasinya tidak harus dalam berjemaah. Macam tadi doa kunut, maka kita keraskan suara. Boleh bang? Keraskan suara. Sebab apa? Semua untuk jemaah. Kalau saya doa untuk saya, maka harus suara saya untuk lirih, untuk saya saja. Tapi saya doa untuk semuanya. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka kita doakan untuk semua, maka boleh dalam suara yang keras. Jelas sebelas? Tapi keras di sini tidak boleh melampaui batas. Jangan sampai berteriak. Boleh paham? Jangan sampai antum kata ya lalu teriak, tidak perlu. Fahim dong? Allah Maha mendengar. Jelas apa jelas? Jangan sampai doa kita baca doa sampai mengganggu orang lain. Jelas nih? Sama juga antum di bulan Ramadan baca Quran, bagus. Di masjid, bagus. Tapi ingat, jangan sampai bacaan kita mengganggu orang lain yang mungkin tengah berzikir, orang lain yang mungkin tengah baca, mungkin dia tengah zikir, tengah solat, boleh paham? Ataupun dia pun baca Quran. Jangan sampai antum mengeraskan suara. Apa dalilnya Pak Ustaz? Nabi SAW pernah menegur sahabat, kan? Sahabat ni baca Quran kuat, baca Quran tu kuat di masjid, maka datang Nabi SAW melihat ada yang tengah zikir, ada yang tengah solat, langsung Nabi tegur, "Hei fulan, kau buat amalan yang akan masukkan engkau dalam neraka Jahannam." Ya Rasulullah, aku baca Quran. Betul, kau baca Quran, tapi bacaanmu mengganggu orang lain. Nah, fahim dong? Fahim dong? Jelas apa jelas? Boleh anda baca, tapi jangan terlalu sampai mengganggu jemaah lain. Kalau itu di rumah, itu cerita anda lah, tak ada masalah. Tapi kalau di masjid, pastikan jangan sampai mengganggu orang lain. Sama juga, maaf, dalam mazhab Syafi'i, kita solat, bacaannya harus bibir itu harus bergerak. Boleh paham? Bibir itu harus dilafazkan dan paling tidak bacaan kita itu didengar. Ada orang, maaf nih saya tak sebut orang mana-mana secara khusus, saya secara umum, ada orang dia solat bacaannya mengganggu orang di sebelah. Ada apa tidak? Pernah lihat orang macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia baca, tapi bacaannya mengganggu kita yang di sebelah. Ada? Pernah tengok orang macam tu? Itu salah. Jangan. Paham dong? Itu anda mengganggu jemaah sendiri, jemaah orang lain. Boleh paham maksudnya? Kalau itu solat anda pribadi, solat sendiri tak ada masalah. Ini waktu sujud baca lagi subhanallah, kuat lagi suara. Sampai terganggu jemaah yang lain. Faham dong? Jelas apa jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ya. Kalau orang tadarus malam di masjid, bisa pakai mikrofon, masyarakat, terus katakanlah ada yang terganggu, ada yang orang muslim ataupun non muslim, itu bagaimana? Hukumnya, anda lihat kembali hukum kita tadarusan, wajib ke sunnah? Sunnah. Tapi kalau sunnah itu sampai mengganggu jemaah lain, masyarakat lain, kalau orang Islam mungkin paham. Kalau orang non muslim, sampai ia mengganggu, gimana reaksi kita? Biarlah orang kafir, boleh apa? Nah salah, faham dong? Faham dong? Itu kita menunjukkan akhlak yang tidak
tidak baik kepada non-muslim, makin benci dia pada Islam. Jadi antum harus paham situasional, kondisional, maksudnya ikut pada situasi. Kalau tempat ini memang muslim semuanya dan orang pun tak kisah, ini antum tadarrusun sampai jam 12. Orang nak tidur apa tidak? Betul. Nah, kalau udah sampai jam 9 wajarlah. Kalau bagi saya ba'da Isya sebentar dilanjutkan sampai jam 9 dengan mic yang tidak terlalu besar sangat, kan? Maka hukumnya boleh. Tapi kalau ada di lingkungan kita non muslim ataupun orang Islam sendiri merasa terganggu, anak nak tidur kan, mungkin ada anak kecil, boleh paham? Anda harus mengerti, bukannya kita ikut suka kita, faham dong? Jelas apa jelas? Hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-dua nih kunci masuk surga. Kalau Anda hablum minallah sahaja, baca Quran, tadaruskan baik, tak peduli dengan manusia, sama juga sia-sia. Jelas. Kalau saya pribadi ya, ini pendapat pribadi, mungkin ustaz lain ada atau mungkin Anda pun tidak setuju dengan saya. Kalau saya pribadi, contoh sholat Jumat, Anda buka murotol, ada kan? Betul. Mungkin setengah jam sebelum sholat Jumat, kan? Ada buka mic yang di luar tuh, ada. Di sini ada. Tidak ada. Ada sebagian masjid dia buka di dalam dan di luar. Kalau di luar, okelah, tak apa, kita maafkan. Tapi kalau di dalam, orang lain yang datang nak sholat tahiyatul masjid, orang lain yang nak ngaji, terganggu apa tidak? Terganggu. Saya sendiri merasa terganggu. Kita nak sholat, aduh, tak fokus jadinya. Sebab bacaannya di dalam nih. Dengar, dia pasang tape tuh, radio, betul kan? Terganggu. Maka itu jangan. Faham dong? Kalau sekadar kita nak menunjukkan nak masuk waktu, nah setengah jam tu dah berhenti dah. Jangan lagi ada buka. Jelas? Nah. Ada sebagian itu antara ajan dan iqamah. Berselawat. Dia katakan zikir juga. Itu juga mengganggu kan waktu kita sholat. Betul, mengganggu. Maka kalau boleh bacaannya jangan terlalu kuat. Jangan dia pakai mic, pakai langsung. Mungkin dia bacanya di depan saja, tidak sampai mengganggu. Ada sebagian masjid yang memang terganggu gitu, terganggu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi orang yang tidak faham fikih, nah begitulah jadinya. Kalau dia faham, oh Nabi melarang perbuatan demikian, dia akan ngerti. Boleh paham? Ya, azan haruslah disuara didengarkan. Azan tak boleh orang kafir kata tak boleh azan. Tak, azan harus didengar. Maka azan itu syariat, wajib didengar keluar, boleh, tak ada masalah. Yang lain, sholawat. Ya, daerah minoritas itu lebih. Kalau daerah minoritas, contoh nih, kalau daerah minoritas cukup azan, bukan di dalam, bolehlah keluar, tapi jangan terlalu nyaring. Nah, so apa mungkin azan itu juga hidayah bagi dia yang minoritas tadi, yang mungkin orang non kafir banyak. Gitu. Faham dong? Oke? Ada yang lain? Ya. Dua-dua angkat sekali. Silakan. Salat berjamaah. Bismillah. Itulah. Kita merasa terganggu karena kita ngikuti dia aja. Hah? Misalnya kita ngikuti dia aja. Maksud ngikut? Dengarkan dia, ngikuti dia. Ikut keras sekali. Kita ngikuti dia misalnya Allah dan dia dalam hati aja. Itu bacaan dia. Ini salat apa nih? Salat berjamaah. Dia baca Keras. Jadi bapak. Iya, itu bacaan keras. Itulah memang ganggu. Jadi bapak kata ikuti dia gitu. Kalau saya esok saya tak akan sholat dengan dia lagi dah. Saya pindah lah. Saya akan pindah. Orang ni jemaah ni. Solisnya waktu itu terpaksa bersabar lah bapak. Sabar, iya. Nah, kalau bisa batalkan cari tempat. Tapi ini kan berjemaah, dah solat kan, dah solat. Kita tak bisa dah berjemaah fardu, tak bisa batalkan. Maka tetap lanjutkan besok atau hari-hari berikutnya. Hindari itu lebih baik. Hindari. Saat dia katakan mazhab Syafi'i harus lafaz, betul. Mazhab Syafi'i lafaz, tapi tidak sampai lafaz itu mengganggu. Cukup telinga kita sikit dengar udah sah.
dalam mazhab Syafi'i. Udah hari kuat, bulan puasa lagi. Sudah dikeluarkan dari dunia suara awal juga kan. Aduh, keluar. Itulah Pak. Sip, mana Pak? Assalamualaikum. Ya. Pak Ustaz jelaskan tentang pertanyaan beliau ini cuma menurut saya itu cuma saya mau nanya dasar apakah itu pengangguran itu dikategorikan haram makruh atau Akan jatuh haram ketika terganggu yang sangat sampai ke tahap maksimal dari sampai dia kata tak mau lah aku sholat di masjid lagi. Gara-gara tak mau dia datang ke masjid gara-gara dia tak merasa khusyuk. Nah itu boleh jatuh kategori haram. Kita mengganggu saudara kita. Kan Nabi sampaikan sesama Muslim Anda harus dijaga dua, lisan dan perbuatan. Nah sesama Muslim itu jangan ada dua nih, maksudnya jangan ganggu saudara kita seagama dengan lisan dan juga perbuatan. Ini perbuatan solat tapi membaca keras sampai terganggu. Jadi dia merasa tak khusyuk solat. Baik aku solat di rumah kata dia kan. Nah, gitu dia salah Pak, akan jatuh haram perbuatan demikian. Oke. Udah? Iya Bu, ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Lanjut. Ada pertanyaan lain? Oke, terus selesaikan dulu ayat tadi kan. Tidak melampaui batas dalam berdoa. Apa maksudnya? Maksudnya jangan berlebihan dalam berdoa. Doa boleh, bagus. Boleh kita minta doa. Sering berdoa betul, tapi jangan berlebihan dalam berdoa. Apa maksud jangan berlebihan? Halo, apa maksud jangan berlebihan? Ini ngantuk apa nih tidur? Berlebihan dalam berminta. Minta apanya? Oke, ada hadis. Ini hadis saya bacakan hadisnya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Siapa Abdullah bin Mughaffal? Sahabat Nabi. Dia ini ikut Baitur Ridwan, yakni perjanjian Hudaybiyah. Jadi sahabat ini Abdullah bin Mughaffal ada putra, ada anak. Suatu hari dia mendengar anaknya berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka qasran abyada. Ya Allah, berikan aku surga istana putih. Istana apa? An biyamin, yang mana terletak di sebelah kanan. Jannati idza dahaltuha. Nah, ya Allah, jika aku masuk surga, berikan aku istana yang berwarna putih di sebelah kanan surga. Dia minta apa? Dia minta istana warna putih sebelah kanan surga. Lalu Abdullah yang mendengar anaknya doa demikian, maka langsung Abdullah berkata, wahai anakku, jika berdoa, mintalah pada Allah surga dan minta dijauhkan dari neraka. Yang kau doa itu salah. Salah. Sebab aku mendengar Nabi SAW bersabda, kan? Apa kata Nabi? Innahu sayakunu fi hazihi ummati. Nah, akan datang satu zaman, akan datang pada umat ini orang-orang yang ya'taduna fil tahuri wad du'ai. Nah, akan datang pada umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berlebih-lebihan dalam berdoa. Boleh paham? Apa salah anak itu doa tadi? Dia minta surga, betul lah. Tapi macam bapak, ya Allah berikan aku 70 bidadari nanti. Nah, itu berlebihan dalam berdoa. Boleh paham maksudnya? Kenapa dia salah? Sebab dia minta sesuatu yang tidak layak untuknya. Boleh paham? Sebab surga di sebelah kanan, istana yang berputih dikhususkan untuk para nabi dan rasul. Boleh paham? Surga yang di sebelah kanan, kan? Maksudnya ini untuk para nabi dan rasul. Jadi anak itu minta itu. Jadi salah. Dia minta sesuatu yang tidak boleh untuk
dia. Nah, maka kata bapaknya, cukup kau berdoa minta syurga sahaja, urusan nikmat serahkan pada Allah. Jadi macam bapak kan, jangan pula minta aku nak bidadari sekian-sekian orang. Tak usah. Dan anda masuk syurga udah cukup dah, boleh faham? Anda masuk syurga sudah, urusan bidadari, urusan rumah dalam syurga itu urusan Allah. Cukup kita minta, ya Allah masukkan aku dalam syurga, dijauhkan daripada neraka jahanam. Fahim dong? Maka berlebihan berdoa, itu dia tadi contoh-contoh doanya. Ataupun berlebihan berdoa. Apa contoh berlebihan doa? Kita berdoa kepada selain Allah. Itu pun termasuk berlebihan dalam berdoa. Terus apa lagi? Berlebihan doa. Anda minta doa dalam hal yang haram. Anda berdoa untuk hal yang, ya Allah aku nak curi ni, permudahkanlah urusan curi aku nanti. Boleh apa tidak? Nah, itu berlebihan dalam berdoa. Antum minta Allah permudahkan urusan maksiat. Nah, itu pun berlebihan dalam berdoa. Ataupun Anda berdoa melaknat kaum muslimin pun salah. Ya Allah laknatlah si fulan, ya Allah laknatlah dia. Tak perlu, faham dong? Sesama muslim tidak boleh kita melaknat. Dan berlebihan berdoa juga tadi, meninggikan suara kan, bertentangan dengan adab berdoa. Dan yang paling penting, Nabi juga kata berlebihan berdoa, apa dia? Ada seorang badui datang kepada Nabi. Badui ini baru masuk Islam, orang badui pedalaman. Dia datang, dia pun doa, ya Allah ampuni dosa aku dan dosa Muhammad. Ampuni dosa aku dan dosa Muhammad. Rahmatilah kami berdua sahaja, jangan rahmati orang lain. Dia berdoa tadi apa? Ya, dia datang kepada Nabi, dia baru masuk Islam ni, dia tak tahu. Dia tahu cara berdoa. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku doa ya. Nabi kata silakan doa. Ya Allah, ampuni dosa aku, dosa Muhammad. Terus jangan kau rahmati orang selain kami. Terus Nabi kata apa? Orang ini telah menyempitkan yang luas. Apa maksudnya? Dia menyempitkan rahmat Allah yang maha luas. Jadi kalau Anda mendoakan diri sahaja, tak mendoakan orang lain, itu juga termasuk berlebihan dalam berdoa. Faham dong? Anda doa, ya Allah, biar aku jak berkat semua, yang lain hancur, mampus, tak apalah. Itu pun salah. Faham dong? Anda doakan, maka kita diajar doa untuk kita dan orang lain. Faham dong? Dan malah dapat pahala apa tidak kalau Anda mendoakan orang lain? Dapat kan? Didoakan oleh malaikat pun minta doa, ya Allah, kau berikan yang sama apa yang didoakan untuk orang lain. Nah, kita doakan, ya Allah, mudahan orang ini dilancarkan rezekinya. Allah akan lancarkan rezeki kita. Boleh faham? Jangan kedekut. Jangan kedekut dalam berdoa. Fahim dong? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, bismillah. Abdulnya di kalau doa tuh menundukkan kepala, mengadakan Afdal. Pada saat kita berdoa tuh melihat ke langit dan tangan angkat ke langit. Baik, Nabi pernah berdoa melihat ke langit ketika hajatnya sangat besar. Suatu hajat yang besar, contoh kemarau, tak hujan turun, maka Nabi menadah ke langit dan angkat tangan tinggi. Ketika perang Badar, sebelum perang Badar, Nabi punya hajat yang besar, berikan kemenangan untuk umat Islam. Kalau umat Islam kalah dalam perang pertama ini, pasti hancur Islam, tak akan lagi bangkit. Maka Nabi sampai berdoa menadah ke langit. Nah, untuk hari-hari yang lain, Nabi kalau doa menundukkan kepala. Ini sebab ini salah satu adab kita berdoa, rendah diri di hadapan Allah. Maka kita merendahkan kepala kita, tunduk dan berdoa. Suara yang lirih, suara yang perlahan. Dan ini afdalnya, sunnah. Kita menundukkan. Nah, hajat yang ini. Tapi kalau hajat yang besar, maka boleh Anda mengangkat ke langit. Nah, oke. Sip, ada yang lain? Ya, silakan. Dalam hal doa tadi, ada kalimat dalam bahasa Arab yang kita minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus, betul? Surga Firdaus itu bukan khusus
Siapa kata untuk orang beriman pun boleh dapat surga Firdaus. Kan? Minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Kan Anda berdoa tuh. Ya Allah, tempatkan kami di kalangan orang beriman, orang para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang benar. Nah, maksudnya kita ingin doa untuk bersama dengan Nabi SAW. Tingkatan orang yang paling tinggi nanti. Kan VVIP surga. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tempatnya memang tempat bersama dengan para nabi, dapat surga yang paling tinggi. Tapi ada tingginya tuh dalam surga Firdaus pun ada tingkatan darjatnya. Nah, pasti nabi paling tinggi. Apa para nabi itu di bawah sedikit. Tapi levelnya maksudnya level di tingkatan surga Firdaus. Cuma darjatnya lah lain. Nah, darjat nabi paling tinggi lah situ. Nah, maka Nabi pun minta kita berdoa Firdaus. Maksud saya tadi itu, jangan rincikan doa minta surga rinciannya, tahu lo. Itu urusannya Allah. Kalau kita kata, ya Allah berikan aku surga Firdaus, udah selesai. Tak perlu rumahnya aku nak begini, ada permata, aku nak bidadari 100 orang, 20 orang, tak usah. Itu urusannya Allah. Nah, cukup kita dapat surga. Nah, dan yang paling tinggi surga Firdaus. Udah selesai. Nah, sip. Ada yang lain, Bu? Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama kita harus mendoakan orang lain? Kan masih banyak list Maksudnya berapa lama harus doakan orang lain sampai ibu meninggal lah. Sepanjang hidup kita, selama kita hidup di dunia, doakan terus untuk orang lain. Nah, kenapa? Cukup muslimin wal muslimat, itu kan tidak masuk semua. Tak harus rincikan seorang-seorang, itu bila nak selesai doanya. Kalau antum kata semua jemaah ni saya sebut Pak Asep, Pak ni saya sebut semua. Bila nak selesai, cukup saya sebut muslimin fastabiqul khairat, udah. Nah, jadi umumkan doa, cukup itu doa berbentuk umum bila kita mendoakan orang lain. Menyebut nama mereka. Itu kalau kita merasa khusus doanya, contoh untuk suami kita, untuk anak kita, itu boleh. Anda rincikan tadi. Kalau untuk orang yang di luar, mungkin di luar dari kerabat kita, teman-teman kita, cukup secara umum. Secara umum. Hah? Satu-satu? Siapa yang ajar satu-satu? Hah? Mau satu-satu? Merasa itu lebih baik. Ya, terserah ibu, kalau ibu nak rasa satu-satu, tidak capek berdoa gitu, silakan. Tak salah, boleh. Tapi takkan selesai lah, kan? Nah, jadi cukup, kan? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyatu minhum amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Udah masuk situ dah. Kalau nak khusus untuk orang tua kita, kan? Itu khusus, kan? Ya kan, untuk orang tua kita, anak-anak kita, keturunan kita, boleh. Tapi untuk orang lain, kan rasa, itu lihat situasi juga. Kalau orang itu sedang sakit, ya Allah sembuhkanlah orang itu, boleh Anda khususkan. Tapi kalau dalam doa umum, cukup secara umum pun masuk semua. Masuk semua. Jadi tidak perlu susah-susah untuk seorang-seorang. Maksudnya ibu saya mungkin, ini kali ya, apa tuh? Wasilah. Apa sebut ini? Maaf. Apa tuh? Tawassul. Ya, tawassul kali kan? Kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, bukan? Kepada ulama ni, bukan? Terus? Cukup Bu, umum, secara umum sahaja. Nah, tidak perlu susah-susah. Maka saya itu berlebihan. Itu boleh jadi berlebihan dalam berdoa. Nah, tidak perlu sampai berdoa menyusahkan, memberatkan kita. Nah, itu pun suatu bentuk berlebihan dalam berdoa. Nah, cukup umum saja yang tidak memberatkan. Oke, sip. Ada yang lain? Yuk. Doa yang terbaik ketika sujud. Semua doa hanya ketika sujud.
Lihat sujudnya dalam fardu berjamaah atau sujudnya sendirian. Fardu berjamaah, seringkas-ringkas doa Nabi ajarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk semua dah itu. Udah masuk semua. Jadi kalau Anda sholat bersendirian, maka sujud lama, maka perbanyakkan doa-doa yang lain. Nah, cuma dua waktu yang Anda yang terbaik berdoa ketika sujud dan juga ketika tasyahud. Selesai dah baca tasyahud sebelum salam, itu waktu terbaik berdoa selain dari sujud. Nah, kalau balikkan, sebab apa tadi saya kata jangan waktu berjamaah, sebab kalau imam dah bangun, Anda pun harus seada jemaah dia masih masih sujud, doa lama dia. Salah, itu pun menyelisihi perbuatan Nabi. Imam komando, boleh paham? Imam kalau dah duduk tahiyat, Anda pun harus segera bangun. Ada yang parah sampai imam salam baru dia masih doa nih, masih sujud dia. Imam dah salam. Boleh paham? Ada yang parah sampai begitu. Jangan. Bila imam dah bangun, Anda ambil sedikit waktu langsung bangun. Tapi kalau nak doa lama dalam solat dia bersendirian, itu dia terbaik. Apa lagi maksud? Sujud sahwi. Ketika sujud berdoa macam-macam. Makmum melakukan apa hukumnya? Hukumnya makruh. Dia menyelisihi sunnah Nabi SAW, dibenci oleh Allah. So dia tidak ikut perintah Nabi SAW. Jadi kalau dah imam bangun, Anda pun segera bangun. Kalau nak doa, solat sendirian. Oke, udah jelas itu sahaja. Tak ada ya? Kelas ini tak ada pertanyaan? Tak ada? Jelas semuanya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kabarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.